Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang pemrograman web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat array di dalam bahasa PHP itu sendiri. Sebelum ke contoh programnya, maka saya akan menjelaskan dulu secara singkat sekilas tentang apa itu array atau biasa disebut juga dengan laring. Array itu adalah tipe data komposit atau tipe data bentukan. Nah, array ini biasanya digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Jadi kalau misalkan kita punya 10 data, kalau tidak menggunakan array maka kita butuh 10 variabel untuk menyimpan data-data tersebut. Misalkan variabel A untuk menyimpan data pertama, variabel B untuk menyimpan data kedua, dan seterusnya sampai variabel ke-10 menyimpan data yang ke-10. Namun dengan menggunakan array kita bisa mengumpulkan 10 data tersebut di dalam satu variabel array atau satu data array saja. Nanti tinggal pemanggilannya dengan menggunakan indeksasi atau pemanggilan kata kunci. Oke. Kemudian kalau kita lihat di dalam jenis atau level-level dari array itu sendiri, array itu terdiri dari beberapa tingkatan. Ada array 1 dimensi, kemudian array 2 dimensi, dan juga array multidimensi atau 3 dimensi dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dari jenis memanggil atau bagaimana kita memanggil array, maka ada dua cara kita memanggil array, khususnya di dalam PHP, yaitu bisa kita panggil dengan menggunakan array numerik, yaitu dengan menggunakan indeksasi. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pemanggilan berdasarkan kata kunci atau ID. Nah, kedua pemanggilan ini juga dibentuk dengan dua cara yang berbeda. Nah, sekilas tentang indeksasi, kalau indeksasi di dalam array atau laring itu biasanya dimulai dengan 0. Jadi kalau misalkan kita punya 10 data, maka indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 9. Misalkan data pertama itu indeks yang ke-0, data kedua indeks ke-1, data ketiga indeks yang ke-2, dan seterusnya sampai data ke-10 indeks yang ke-9. Nah, seperti apa cara penulisannya? Langsung saja kita lihat contoh programnya. Oke, jadi ada dua cara juga kita menulis atau mendeklarasikan array di dalam bahasa PHP. Mungkin bisa dilihat di programnya. Cara yang pertama, kita buat array dengan tentu saja dengan variabel dimulai dengan tanda $, misalkan cara 1 sama dengan array. Kemudian nanti di dalamnya baru ada angkanya. Misalkan kita ingin membuat array yang tipenya atau datanya itu adalah numerik, di mana data-data tersebut adalah data-data umur. Misalkan 24, 29, 30, kemudian 17, 19, 42. Nah, ini cara yang pertama ketika kita ingin membuat array di dalam bahasa PHP. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu lebih singkat lagi. Ini biasanya digunakan pada PHP dengan versi 5 ke atas, yaitu cara 2 misalkan, kemudian langsung dengan menggunakan tanda siku, kurung siku, langsung diisi datanya 24, 29, 30, 17, 19, dan 42. Nah, data-data yang di sini inilah yang disebut dengan kumpulan data tadi, yang kegunaan dari array, yaitu dengan menggunakan satu variabel $, kita bisa menyimpan data 24, 29 sampai dengan data 42. Nah, kemudian bagaimana cara memanggilnya? Seperti yang tadi sudah disampaikan di pengantar, bahwa cara memanggilnya itu juga ada dua cara, yaitu dengan menggunakan indeksasi dari numerik 0 sampai sekian, kemudian dengan menggunakan kata kunci. Untuk contoh yang pertama ini, baik cara 1 dan cara 2, itu semuanya kita deklarasikan tidak menggunakan kata kunci tertentu, sehingga untuk memanggil data-data tersebut maka kita membutuhkan atau memanggil dengan cara pengindeksan atau indeksasi. Misalkan echo
dolar data, dolar cara 1, kemudian kurung siku, indeks keberapa data yang mau kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan data 30, maka kita lihat data di dalam array cara 1 itu ada 6 data. Data 30 adalah data yang ketiga. Tetapi kalau kita menggunakan indeks, maka kita harus lihat bahwa data 30 ini berada pada indeks kedua, yaitu 0, 1, dan juga 2. Sehingga ketika kita ingin menampilkan data 30, maka kita menggunakan atau menampilkannya dengan memanggil indeks yang kedua. Begitu juga dengan cara pemanggilannya sama, baik penulisan cara pertama atau penulisan cara kedua. Misalkan show, kemudian dolar cara 2. Tinggal misalkan kita pengen menampilkan angka 19, maka dilihat 19 itu berada pada indeks yang keberapa. Nah, ini yang harus kita teliti, data keberapa dan indeks keberapa itu yang berbeda. Misalkan 19 ini adalah data kelima tetapi indeks ke-4. Jadi kita panggil indeks ke-4. Nah, kemudian kita coba lihat outputnya. Oke. Kita kasih dulu pindah baris supaya bisa kita lihat bedanya ada di mana. Oke. Ya, jadi seperti ini. Cara yang pertama kita ingin memanggil 30, indeks kedua maka yang muncul adalah 30. Kemudian dengan cara yang kedua kita ingin menampilkan angka 19 dengan indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4, maka yang tampil adalah angka 13. Yang kedua adalah kita memanggil atau menampilkan array dengan menggunakan kata kunci. Ini biasa disebut dengan array asosiatif. Jadi nanti kita buat pada saat mendeklarasikan array-nya, kita buat dua bentuk, yaitu satu kata kuncinya itu sendiri, kemudian isi dari kata kunci atau isi dari data array. Nah, seperti ini bisa dilihat di editornya. Kita misalkan dolar data, kemudian sama dengan array. Nah, caranya atau pada yang saya contohkan ini adalah dengan menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu dengan menggunakan kata kunci array. Bisa juga nanti dibuat dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan kurung siku tanpa menggunakan kata kunci array. Nah, yang kemudian kita buat kata kunci, misalkan kata kunci pertama itu adalah amal, kemudian kita isi datanya. Bagaimana mengisi data pada kata kunci amal? Kita pakai sama dengan dan juga lebih besar, baru diisi dengan datanya. Misalkan Pontianak. Kemudian data yang kedua, misalkan Aris, datanya adalah Ternate. Kemudian data yang ketiga, misalkan Tri. Kemudian datanya adalah Medan. Nah, dipisahkan dengan tanda koma. Kita lihat di programnya bahwa Amal, Aris, dan juga Tri ini adalah kata kunci yang akan kita panggil atau indeks yang akan kita panggil. Kalau yang tadi dengan tipe numerik, maka indeksnya kita panggil dengan menggunakan indeks numerik 0 sampai dengan sekian. Kemudian kalau menggunakan array asosiatif, maka yang kita panggil adalah dengan menggunakan kata kunci Amal, Aris, dan Tri. Data yang akan muncul adalah sesuai dengan kata kunci yang kita daftarkan. Misalkan yang kita panggil itu adalah Amal, maka yang tampil adalah Pontianak. Kalau kita panggil Tri, maka yang tampil adalah Medan. Nah, seperti ini contoh keluarannya. Misalkan Eco, kita ingin menampilkan data array yang kata kuncinya adalah Aris. Oke, seperti ini bentuk programnya. Kita lihat hasilnya. Maka yang muncul adalah Ternate. Kenapa? Karena kata kunci Aris, datanya adalah Ternate. Kalau misalkan kata kunci ini kita ganti dengan Tri misalkan,
maka yang muncul di outputnya adalah Medan, di mana Medan ini adalah isi dari kata data yang berasal atau yang mempunyai kata kunci yaitu tree. Oke, kemudian misalkan sebagai latihan kita mau mengkombinasikan antara array dan juga teknik pemrograman yang lain, misalkan percabangan ataupun perulangan. Nah, misalkan kita punya sekumpulan data di sini yang kita simpan dalam array dengan nama $data. Kemudian dengan struktur kontrol berupa percabangan atau perulangan kita ingin menampilkan data-data tersebut. Ya, jadi karena kita di sini ingin menampilkan data-data yang ada dalam array dengan nama data ini, maka yang pertama kita lakukan adalah mengeluarkan semua datanya dengan menggunakan for. For, kemudian $i. $i ini hanyalah variabel tambahan saja yang nanti digunakan sebagai indeksnya, sama dengan 0. Nah, kenapa indeks atau inisialisasinya itu dimulai dengan 0? Karena yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa array itu indeksnya selalu dimulai dengan 0. Jadi di sini ada 10 data, maka data yang pertama indeksnya adalah 0. Jadi data 18 yang ada di sini ini adalah indeks yang ke 0. Kemudian kita buat kondisinya $i lebih kecil dari count. Jadi fungsi count di sini adalah untuk mengetahui di dalam array data ini ada berapa jumlah datanya. Jadi misalkan count $data, maka hasil dari count data ini adalah 10. Jadi i dimulai dengan 0, kemudian i lebih kecil 10. Kenapa lebih kecil 10? Tidak lebih kecil sama dengan 10? Karena array dengan 10 data, maka dia akan berakhir pada indeks yang ke-9. Berarti lebih kecil dari 10. Kemudian kita lihat stepnya adalah naik, jadi dengan menggunakan plus plus. Setelah itu kita coba tampilkan dulu $data array yang mau kita tampilkan dengan indeks ke i. Jadi indeks ke i inilah yang akan naik. Jadi misalkan di sini kita punya $data i yang pertama adalah 0, maka yang tampil adalah 18. Kemudian naik menjadi 1, i yang ke-1 datanya adalah 24. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, jadi 18 ini adalah indeks ke-0 dari i yang ke-0, kemudian i++ menjadi 1, indeks yang ke-1 adalah 24, i++ menjadi 2, indeks yang kedua adalah 30 dan seterusnya. Kemudian misalkan ada sebuah kasus yang mau kita tampilkan itu hanyalah indeks-indeks yang ganjil. Misalkan indeks ganjil yang mana? Indeks ganjil itu yang 24, 27. Kenapa 24 dan 27? Ingat, 18 adalah indeks ke-0, sedangkan 24 adalah indeks ke-1, maka indeks yang ganjil. 27 adalah indeks ke-3, 41 adalah indeks ke-5, 27 adalah indeks yang ke-7, dan 44 adalah indeks yang ke-9. Jadi kita coba untuk kasus yang pertama, kita ingin menampilkan data-data yang berada pada indeks yang ganjil. Maka kita bisa menambahkan if di sini sebagai pengatur nanti kondisinya seperti apa. $data ke i. Jadi kita ingin tahu data yang ada di dalam bukan $data, $i saja karena yang mau kita ketahui adalah indeksnya. Kemudian modulus 2. Karena yang kita cari adalah ganjil, maka sama dengan 1. Jadi $i modulus 2 sama dengan 1. Kemudian baru kita buat echo data i untuk menampilkan 24, 27, 41, 27 dan 44. Ini adalah data-data yang berasal dari indeks yang ganjil. Nah, kemudian kasus yang lain, misalkan yang mau kita tampilkan adalah data-data yang ganjil, bukan indeks yang ganjil. Jadi data-data yang ganjil, misalkan yang tampil itu hanya 27, 39, 41, dan 27. Maka kita cukup memodifikasinya sedikit. Kalau tadi di dalam if itu kondisinya yang kita jadikan kondisi adalah
atau yang kita jadikan parameter kondisi adalah $i sebagai indeks, maka dalam kasus ini yang kita jadikan kondisi adalah data dari I. Maka kita tulis data, kemudian siku data I. Modulus 2 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Kita ingin mengecek isi dari data array tersebut yang ganjil, yaitu 27, 39, 41, dan juga 27. Baik, jadi kira-kira seperti itu pengantar dari array atau larik. Jadi memang array atau larik ini sangat bermanfaat, atau memang pada saat kita melakukan programming sangat membantu, khususnya ketika ada data yang banyak tetapi datanya sejenis. Maka tidak perlu kita membuat variabel yang banyak. Kenapa? Kalau kita buat variabel yang banyak, maka penggunaan memori juga akan semakin tinggi. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.